record. Oke, aku juga mau izin untuk share screen. Oke, aku lagi mantau Tomo soalnya. Nah, kita bahas BTC dulu kali ya. Sebenarnya BTC itu pergerakannya tuh sangat-sangat membosankan sebenarnya. Eh, nah, ini gambaran aku pas bikin konten YouTube kemarin. Jadi, secara outlook yang cukup besarnya, ya, secara outlook cukup besarnya, BTC tuh main rangingnya tuh di 25.700 sampai 26.600. Nah, ini yang gedenya nih. Ini pola double bottomnya kalau aku bilang. Ya, karena kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Tuh, ini satu, ini dua nih. Nah, ini tinggal cari satu 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 tiang lagi ke atas nih, istilahnya kayak gitu loh. Bisa double bottom, triple bottom, apalah itu. Tapi intinya ini adalah range area double bottom sebenarnya atau rectangle lah, ya. Nah, cuman ini kan udah bikin swing nih, swing low, swing high, swing low lagi. Ini mungkin kita tinggal tunggu nih kapan dia bakal naik gitu. Dan yang menariknya adalah range 257 ini menarik untuk diambil akumulasi atau mungkin kita ngomongin khusus untuk future ya kalau kita mau tektokan. Karena bisa dilihat di sini setiap kali dia nyentuh di area 257 atau 258, 1, 2, 3, 4, ya itu selalu mantul. Nah, yang ini kan 258 nih, gitu. Ini juga 258. Ini 258. Ya. Jadi makanya aku taruh ini sebagai area dia itu sideways di sini. Gitu. Terus sebentar. Tapi mungkin kita mau lihat outlook gedenya juga dulu ya. Biar teman-teman kita sama-sama tahu dan aku pengen kasih tahu bahwa yang worst case-nya sebenarnya dari kemarin kan aku udah pernah bahas kan the worst case dari BTC dan terjadi terjadi ya, maksudnya yang terjadi itu apa, rising wedge pattern ini terjadi itu. Aku udah bilang kalau sampai ini jebol, mengerikannya itu ya ini rising wedge pattern. Biasanya kalau rising wedge pattern itu dia itu dihitung dari begini nih, kurang lebih sinilah. Nah, jadi penurunannya bisa sampai bahkan ini ke 19.500 sebenarnya, ya sebenarnya. Nah, itu targetnya ya. Dan kalau kita bisa lihat kan ini rising wedge pattern. Selain rising wedge pattern kan, rising wedge pattern itu kan bearish pattern ya. Jadi dia lebih cenderung ke bawah. Nah, tapi di lain hal sebenarnya ada bearish pattern yang lain juga yang menunjukkan bahwa Bitcoin potensi turun lagi sebenarnya. Karena ini ada double top. Yang dimana di sini potensial double top yang dimana ini neckline-nya ya. Nah, kalau ini jebol, maka weekly candle ya, ini weekly candle. Kalau dia jebol, at least dia bakal ketahan di 24.300 karena di sini ada resistan dan ini ada resistan. Nah, disinilah area yang mungkin dia bakal retest dulu, naik lagi dikit, and then baru melanjutkan penurunannya. Area retest dia itu adalah area 25.300 kurang lebih. Ya, 25.300. Ini aku coba pasangin plug. Plug. Oke, so, nah kalau kita ngomongin target double topnya itu bisa mencapai sekitar 22.000 guys. Nah ini bisa sampai 22.000 nih, even more sih. Tapi aku expect 22.000 ya. Cuman bisa aja dia nyentuh sampai ke area ini karena di sini ada support yang resistan yang menjadi support itu di area 21.000. Ya kita bisa lihat di sini kan, tuh. Targetnya persis dia di area yang dari neckline jebol ke sini, targetnya persis di 21.000. Oke, jadi kalau ngomongin target double top bisa ke 21.000. Tetapi kalau dia jebol BTC-nya di 25.000 jebol, target dia itu turun sampai 24.300, 24.400. Twitter mendapatkan lisensi untuk cryptocurrency payment. Tuh ada news tuh. Nah, terus kalau dia udah 24.300, aku expect dia bakal pullback dulu ke 25.000 dan ya sebenarnya ini berbahaya nih kalau dia nggak bisa tembus 25.300 ke atas gitu, ya dia bakal on the way ke 22.000 gitu. Dia bakal on the way ke 22.000 lagi gitu.
Itu yang mengerikannya ya. Cuman apakah nah cuman nggak event-event dia sampai ke 22.000 itu sebenarnya masih bullish guys, masih bullish. Kenapa masih bullish? Karena patternnya itu yang membentuk pola yang dinamakan sebagai wait ini aku. Nah, patternnya kalau aku tarik ini ya Fibo ya. Area dia sangat wajar untuk retrace itu area 0,618 di sekitar 21.600. Artinya di sini pun juga bisa berpotensi membentuk pola yang namanya cup and handle. Tapi ini candle weekly jadi lumayan lama sih harusnya. Dan mungkin mungkin kan kalau halving itu kan di tahun 2025 ya. 2024 2025 lah intinya. Dan ini kan weekly candle. Kalau kita ambil kira-kira mungkin sampai daerah sini atau daerah sini itu butuh berapa hari lagi sih kita coba lihat. Nah, sekitar 175 hari. 175 hari 25 bar. 25 week. Ya. Jadi kurang lebih sampai Februari 2024 mungkin kita baru bisa keluar dari zona 33.000. Mungkin ya, mungkin. Kenapa? Karena dari kemarin aku sempat bahas kan bahwa kita tuh sedang berada di area support dan resisten zaman kita waktu 2021 tahun lalu. Di sini nih. Kalian ingat kan yang aku sering bahas kan? Ini adalah neckline support dari double topnya waktu di 2000 dari Januari 2021, Juni 2021, and then Mei 2022 jebol kan. Sampai targetnya double topnya tercapai. Dan kita bisa lihat ini sekarang dari tahun 2022 Juni, kita tuh belum pernah berada di atas 33.000 lagi. Ya, bisa dilihat di sini nih. Ini, ini, ini. Ya, di sini nih kita belum pernah lagi yang namanya tembus lebih dari 33.000. Kenapa? Karena kita bisa bilang, di sini itu adalah neckline atau perbatasan dari tahun 2021. Ini 2021. 2020, 2021 nih, Januari, Desember nih. Ini adalah perbatasan Juli 2021. Ini adalah perbatasan Mei 2022. Berarti 3 tahun lamanya, ini adalah area yang dimana 3 tahun lamanya menjadi support kita. Maksudnya sampai sekarang 3 tahun ya. Sampai sekarang tuh 3 tahun. Jadi, dan di sini menjadi resisten. Di sini menjadi resisten. Makanya aku bilang, kita kita ngomongin kita ngomongin soal apa namanya soal resisten minggu lalu, resisten bulan lalu, atau resisten beberapa hari yang lalu, itu aja kadang susah tembusnya kan. Apalagi kita ngomongin udah 3 tahun ini menjadi area perbatasan antara support dan resisten. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya kalau kalian tahu, biasanya itu trader tuh bilang, eh kalau mau dapat power lebih tinggi, ya dia perlu koreksi. Karena kalau nggak koreksi, orang new buyer nggak berani masuk. Orang-orang yang udah apa ya intinya orang-orang yang mungkin kita sebut smart lah ya, smart dalam arti atau orang-orang yang punya duit gede, fun ini kan fun-funnya pasti pada mikir ini tuh udah nanggung, dan apalagi ini posisinya di resistannya seperti ini, akhirnya apa, dia butuh power, dia butuh diskon. Ya sama lah kayak kita lah, kita mau beli dulu, mau beli masker kan pasti ada beberapa orang menunggu sampai diskon kan. Atau mungkin kayak, oh yaudahlah kita mau beli iPhone baru. Nggak mungkin kan, maksudnya kalian beli yang pas dia baru rilis. Aku ingat tuh kalau iPhone baru keluar rilis tuh, iPhone Pro gitu kan, itu biasanya sampai 25 juta sampai 27 juta di Indonesia. Tapi pas udah, sorry, di luar, terus ada orang Indonesia beli di sana, jual di Indonesia sekitar 25 juta, 25. Tapi sampai ke Indo, harganya bukanya 20 juta. Nah, istilahnya ya gitu, orang-orang pasti menunggu. Mending nunggu deh gitu loh. Nah, ketika dia harganya udah sampai di Indonesia 20 juta, lebih banyak kan bayarnya kan dibandingin orang yang di 25 juta. Itu. Nah, akhirnya ya itu di sini. Ini mungkin ini adalah yang demand-nya di sini. 22.000. Ya. Dan di sini ada demand-nya juga sih sebenarnya. Tuh, ini di sekitar 15.000 kemarin. Itu itu demand double bottom-nya gitu. So,
sebenarnya kalau ngomongin BTC sendiri ya, BTC sendiri itu bearish. BTC sendiri itu bearish ya, khususnya untuk BTC. Oke. Khususnya untuk BTC dan Ethereum. Kemarin aku sempat bahas Ethereum kan. Nah, BTC dan Ethereum itu sangat-sangat bearish, kelihatan banget dari weekly, monthly gitu. Itu bearish banget. Tapi apakah memang bakal turun atau enggak? Enggak selalu gini. Sesuatu tuh enggak selalu capai target juga. Kalau sampai newsnya bagus ya bisa aja dia ketarik ke atas lagi gitu loh. Makanya ada istilah invalid kan. Bearish pattern bisa invalid, bullish pattern bisa invalid. Gitu. Nah, di kasus yang ini kita bisa lihat bahwa ini rising wedge pattern udah telah breakdown. Yang harus kita antisipasi adalah di sini ada double top. Tapi cukup kuat ya, double topnya cukup kuat karena di sini ada resisten dan resisten. Dan resisten ini adalah di bulan Agustus 2022, resisten yang become support, dan 20 Februari yang resisten become support. Gitu. So, kalau kalau dibahas, kira-kira nanti ini ada potensi naik dulu, guys. Jadi jangan, biasanya kan orang-orang yang nggak melek sama technical itu pasti mikirnya kayak, ah ini nanti oh nggak jadi kah turun gitu kan biasanya kalau orang nggak ngerti technical. Tapi ini potensi dia naik dulu. Kenapa potensi naik dulu? Karena dia bisa saja mengejar EMA 21-nya yang garis putih. Garis putih saat ini tuh berada di 27.400 nih yang di sini. 27.400, 27.500. Nah, kalian lihat jadi gini guys, mungkin yang nggak tahu indikator EMA tuh buat apa. EMA, MA itu mirip-mirip lah, cuman ada perhitungan khusus yang dimana kalau VW, VMA itu beda, VVMA beda gitu loh. Ada hitung-hitungannya beda. Ada yang pakai volume, ada yang memang pakai apa gitu loh. Ya, cuman pada dasarnya nggak EMA atau MA itu adalah kita sebut biasanya dinamis support atau dinamis resisten. Sama ketika kita lihat di sini. Tuh, dia breakout kan. Tuh, ketahan di support EMA 21-nya kan. Ketahan di EMA 21-nya kan. Tapi di sini jebol. Nah, biasanya ketika market itu cenderung mengejar EMA juga. Yang kita sebut biasanya, oh ini udah breakdown. Dia butuh pullback kayak gitu loh. Nah, jadi kita mungkin bakal bisa lihat dia kejar EMA 21-nya dulu. Kalau memang dia mau melanjutkan penurunannya. Kenapa? Karena selain kita ngomongin EMA 21, ini kan habis breakdown, tapi belum pullback dari rising wedge pattern-nya. So, bisa aja bahkan dia ke arah sini. Dan tapi di sini tetap aja disebut sebagai area, apa namanya, area masih bearish. Karena kenapa masih bearish? Karena ya ini adalah rising wedge pattern yang dia jebol, dia butuh 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 pullback. Nah, kalau kalian nggak masih mungkin bingung gitu kan, rising wedge pattern. Yang aku maksud kenapa pullback dari tadi itu apa? Itu yang ini nih. Kita contohnya itu seperti wait. Nah, ini kan ada pullback nih. Turun tapi ada pullback ke atas sedikit kan. Ini disebut pullback. And then mana lagi ya yang berbentuk pullback? Bentar, kita cari dulu. Tapi apakah pullback itu selalu harus ada? Tidak juga. Jadi biasanya juga langsung langsung hajar ke bawah guys biasanya. Makanya tadi kan aku bilang kalau dijebol lagi yang double topnya itu bakal cenderung ke bawah. Bakal cenderung makin ke bawah, langsung ke bawah lah dia intinya. Nggak perlu pullback lagi. Hmm. Nah, kayak gini-gini kan rising wedge pattern naik ke atas retest kan. Gitu. Jadi bisa pullback. Nah, kayak gini-gini nih kan. Jebol, naik dulu, turun. Ini rising wedge pattern nih. Naik ke atas lagi dulu. Jadi gitu. Jadi ada potensi yang dimana yang kita harapkan ya dia ada apa? Dia ada retest dulu. Nah, di sini retest of former support. Jadi dia retest ke uh, support yang sebelumnya gitu. Dan dia bakal menjadi new resistance gitu. Nah, ini ya. Jadi even dia bisa sampai ke 29.000, 29.500 dulu untuk melanjutkan ke bawahnya. Nah, terus
Kok jadi gimana kira-kira anjir di sini banyak yang lebih tua dari gua kok kebiasaan manggil kok karena kalau live kebanyakan kan lebih muda dari gua kan. Nah, jadi gimana kalau ini jadinya invalid istilahnya atau sudah tidak bisa dikatakan intinya invalid rising wedge pattern, invalid double top. Itu apa syaratnya? Syaratnya adalah dia harus bisa breakoutin area 30 at least 31.000. Dia breakout 31.000 artinya tapi untuk swing ini ya, swing sekali ini, sorry. Mana ya? Swing sekali ini, nah setidaknya dia bisa breakout dari 31.000, itu artinya BTC sudah bisa dikatakan cukup selamat dari atau invalid untuk si rising wedge pattern-nya. Karena ini kan udah confirm nih, dia udah breakdown dari ini kan, confirm. Bukan potensial lagi rising wedge pattern, tapi udah confirm. Nah, terus kalau dia misalnya di sini breakout ya, breakout di 31.000, artinya justru BTC jadi cup and handle. Jadi cup and handle gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BTC, arahnya BTC lah intinya gitu. Oh ya buat teman-teman sambil chat di kolom komentar boleh untuk request kira-kira nanti mau bahas koin apa aja ya. Tunggu ini di mana? Oh ini ya. Kalau mau request silakan request di kolom komentar di sini. Nah, oke. Ini untuk BTC kita coba lihat 1 jamnya juga ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin 1 jam BTC, tadi kan aku sempat bilang itu di area 25.700 sampai 26.600 kan. Nah, kalau kita kecilin lagi ya scoopnya kita kecilin lagi untuk BTC, dia itu sebenarnya bermain di area ini. Kita coret lagi ya. Ini resistennya di area 26.200. Ini supportnya. Oke. Support ini resisten. Oke. So area supportnya itu area 29.100 sampai ya mungkin kita bisa simpulkan 29.100 25.900 sampai 25.940 ya tuh. Atau kita sebutnya supportnya di 29.000 sampai 26.000 aja ya. Ya, 20 kok aku bilang 29.000 mulu. Intinya ini 25.900 sampai 26.000. Nah, terus resistannya itu di sini. 26.100 sampai 26.200. Nah, dia bakal bermain di sini dulu. Oke, dia bakal bermain di sini dulu. Selama dia nggak tembus 26.200, dia nggak bakal pernah bisa tembus 20 dia nggak bakal ke 26.600. Pokoknya resistannya itu 26.200 untuk dia bisa ke 26.600. Dan aku selalu bilang kan, trading di feature di BTC itu sebenarnya kurang menarik. Kenapa? Karena kalau kita anggaplah kita ambil dari sini lah sekarang, terus naik ke 26.600. Ini cuma 2,4 kan persen. Sedangkan kalau kita cuma sampai bermain di resisten support dari yang bawah ini aja, itu cuma 1%. Ya, kurang lebih 1%. 1% di BTC itu sekali dia tuh yang kayak gini-gini nih, gue nggak suka sama BTC nih sekarang. Tuh, udah 1%, tapi dia hantam atas bawah, gitu kan. Makanya gue kurang suka kalau apa namanya main di BTC karena hantaman dia tuh langsung satu candle ini langsung langsung apa atas bawah gitu loh. Nah itu yang gue rada takut sebenarnya di BTC main trading feature di BTC, including BTC, Ethereum, sama Cardano, sorry sama BNB deh kayaknya. Cardano masih oke. Oke, paling itu kurang lebih. Teman-teman ada yang mau request nggak crypto? Ini kayaknya Doge bakal naik deh. Apakah Doge sudah naik sekarang? Coba kita lihat. Belum.
berarti impact dari Twitter X itu belum terlalu gede guys, karena ini kan si Twitter X nih dapat ini, dapat license untuk cryptocurrency payment. Nah ini yang sempat aku bahas tuh, apakah Doge bakal ada potensi naik kan? Itu karena paymentnya ada Doge guys. Hmm. Rumornya Mas mau buat X menjadi modern PayPal. Tapi lucunya PayPal udah punya koin sendiri sekarang. Dan apakah kita masih menganggap atau apakah kita masih merasakan bahwa cryptocurrency itu nggak bakal menjadi sebuah payment, khususnya untuk global ya? Kayaknya udah nggak bisa kita tutup kemungkinan bahwa PayPal aja udah pakai cryptocurrency kan. Terus OnlyFans udah pakai Ethereum juga. Terus ini semua semua platform kan sekarang udah mulai cryptocurrency dijadiin payment kan. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depannya mass adoption makin besar guys. Long term Solana sama worst case scenario buat Solana. Oke. Kita coba lihat Solana ya guys. Ini Solana BTW udah jebol. Target berikutnya di 20.000. Oh, kecil sih ini areanya. Kita coba lihat, kita coba bongkar Solana ya. One month-nya gimana? One month nih sebenarnya kalau lihat Solana ya, itu masih, nah dia bermain di area ranging ini doang, masih konsolidasi. Tuh, tuh. Mana? Ya. Jadi so far selama dari awal tahun Solana sampai bulan ini dia itu cuma sideways di 18.400, 18.000, 18 $18,4 sampai 24. Nah, itu sideways-nya dia di sini. 18,4, 24,4. Itu dia sideways di sini. Terus kalau kita lihat weekly-nya, memang ya di sini dia sempat sampai menyentuh di 32.000, 32. Aku kebiasaan ngomong BTC jadinya ini aneh kalau ngomongin ini. Terus kita coba one week. Oke. Nah, mungkin tadi kalau ditanyain worst case-nya bagaimana, yang harus kita perhatikan adalah di sini ada support ya, di sini ada support yang dimana support ini menjadi uptrend-nya si Solana ya, support trend line ini. Aku hide dulu price ini tag-nya. Oke. So, buat teman-teman yang megang Solana untuk long term-nya, ini kan weekly ya, ini weekly. Jadi kita bakal expect-nya penurunannya itu bisa mencapai $18, 18 sampai $19. Jadi kalau kita mau buy, misalnya untuk teman-teman yang mau akumulasi, itu bisa di rangingnya di 18. Sorry. Nih, ini kan sekarang di 20 ya, 20,20. Nah, jadi aku expect itu di sini nih. Ini dia ngisi di sini. Ya, tunggu. Nah, dia ngisi di sini nih. Ngisi antara support garis putih sama garis kuning. Nah, itu di area itu adalah area 18 sampai 20. Jadi buat teman-teman itu adalah area yang cukup menarik buat diambil ya. Mungkin aku turunin dikit ini. Oke. Ya, jadi selama dia nggak jebol ya, jebol dari apa namanya, mana. Jebol dari garis kuning ini, oke. So far Solana masih sangat bullish lah, masih sangat oke. Tapi kalau the worst case-nya kalau adalah jika dia jebol dari area itu, jebol dari mungkin kita sebut udah ke 18 ke bawah, itu Solana kurang bagus. Nah, tapi menariknya ya, minggu lalu Solana sudah indikator buy-nya gua itu Solana sudah muncul. Ya, biasanya kalau kalau kalian lihat ya indikator buy and sell gua ya di sini ya. Buy naik. Terus sempat muncul sell
tapi habis itu nggak lama minggu berikutnya jadi buy, terus naik kan. Terus sell, dia turun, terus buy, dia naik dikit. Ya, ini naik dikit kan, tuh. Naik dikit, terus muncul sell, dia jual turun. Nah, di sini dia ada buy nih. Ya, di sini ada buy. Artinya area sini tapi nggak menutup kemungkinan ya dia turun ke bawah. Makanya tadi aku bilang kalau dijebol garis kuning ini atau sekitar 18 dolar jebol, itu ya Solana sudah cukup jelek. Akhirnya pasti indikator gua yang buy ini bakal jadi sell. Karena ini adalah crossing EMA guys, yang gua buat di codingan gua di Pine Editor. Jadi logiknya itu adalah closingan simple moving average. Nah, jadi di sini nih indikatornya bakal muncul jika udah pasti bakal muncul kalau dia breakdown dari support trendline ini, udah pasti muncul. Nah, di sini ya kita bisa simpulkan bahwa penurunan ya bisa terjadi sampai ke 18 sampai 20 sangat menarik buat diambil ya. Even kalau kalian bisa ngantri 18 long itu juga menarik juga. Dan ini potensinya ya gini. Ya. Nah, terus pertanyaannya, jika dia mantul dari area 18 atau 19, 20 ya, sekarang kan dia bermainnya di 20 kan. Jika dia bisa bertahan di area 18 sampai 20, maka kira-kira kenaikannya bakal berapa ya? Kenaikannya bakal bisa ke berapa? Aku bakal coba kalkulasi dari area ini ke sini. Nah, target pertama resisten itu adalah di area 31. Ya, 31. Kita bisa lihat di sini kan. Tuh. Jadi 3132 itu adalah resisten pertama. Dan di mana 3132 itu adalah area supply. Oke. And then target keduanya adalah di 42. Yang di mana juga lagi-lagi ini area supply. Oke. Ini area supply. Nah, jadi dari dari swing ini, jika dia bisa mantul di support trendline ini, maka artinya target terdekat dia adalah di 32 dolar. Yang dimana itu kenaikannya bisa sampai 77% malah di spot. Ya, 77%. Terus kalau sampai ke 42 itu bisa sampai 142. Gitu. Oke. So, risk and reward menarik. Risk and reward menarik. Ambil dari sekarang kalau turun ke 18 kira-kira turunnya berapa persen? Kita lihat ya. Ya 10% kalau turunnya ke 18,6. Jadi kalau aku bilang sih ngantri dulu aja. 18, 19 lah, 19 oke lah kalian udah ambil. Ini kan 20. 20,2. Kalau dia ke 18,4 itu turunnya sekitar 8%. Kalau kalian antrinya di 19 mau dia turun di bawah lagi kan cuman paling 3% minus kan. Ya itu boleh. Jadi 20 udah menarik kok diambil. 20 ke bawah tuh udah menarik buat diambil. Ya, 20 ke bawah udah menarik buat diambil. Itu untuk Solana. Terus kalau dia memang terjadi pantulan di area itu, maka Solana menjadi cup and handle. Oke. Ini jadi cup and handle. Seperti itu. Nah, tapi mungkin cup and handle-nya lebih benernya diambil di neckline 32. Begini. Nah, oke. Terus coba kita tarik ini. Nah, ini lebih menarik lagi, guys. Jadi gini, Solana tuh sudah breakout dari area resisten downtrend-nya. Kita bisa lihat di sini nih. Di minggu yang Juli awal. Solana sudah breakout. Sekarang tuh konsep intinya dia lagi retest di area resisten dari downtrend-nya ini. Tuh, ini breakout nih. Nah, kalau kita lihat ya downtrend pattern ya, downtrend pattern invalid. Ya, kita lihat ya. Jadi invalidnya itu kan jika dia sudah bikin higher high dari
Nah, ini kan dia downtrend. Ini kan invalid nih karena dia ngekor nih. Ngekor. Tapi ini di Solana itu dia udah breakout, guys. Downtrend to uptrend pattern. Kita coba lihat ya. Nah, kayak gini lah. Ini kan downtrend, dia breakout kan di sininya kan. Nah, ini dia retest gitu. Downtrend, dia breakout gitu. Terus, nah kita bisa lihat sini juga kan downtrend, terus dia breakout kan. Nah, kondisi saat ini yang terjadi di Solana itu adalah dia lagi retest di area ini, di area support, resistan downtrendnya menjadi support kan sekarang. Gitu. Makanya tadi aku bilang, ya ini garis kuning yang ini sekarang jadi support trendline-nya juga. Ya, yang ini. Ya, ini udah breakout. Jadi kalau bisa dikatakan ini semi bullish. Ya, semi bullish. Karena patternnya ada dua, guys. Patternnya dia breakout dari downtrend-nya pertama, yang kita bisa confirm itu adalah parameter pertama. Kedua adalah sekarang dia lagi berada di bawah support dari uptrend-nya. Ketiga, di sini ada potensial pattern yang kita sebut sebagai cup and handle. Oke. Jadi ada cup and handle pattern yang potensial. Keempat, ada potensi juga indikator buy gue muncul. Berarti dari indikator yang 3 biji ini yang tadi bentukannya itu adalah bullish ditambah indikator, harusnya kalau aku pribadi biasanya udah biasa trading dengan indikatorku, aku bakal bilangnya ini juga bullish. Karena secara overall pattern juga udah mendukung dia bullish kan. Gitu. Terus kalau kita coba buka daily candle coba ya. Oke, daily candle. Nah, kalau daily candle aku coba ini hide dulu. Oke. Kalau kita lihat dari daily candle di sini, ini kan pattern yang membentuk yang disebut sebagai tunggu, bisa disebut falling wedge pattern nggak? Ini mungkin lebih dikenal descending channel. Ya, descending channel. Ukurannya sama. Nah, terus kalau kita lihat dari panjang dari support ini bakal menjadi supportnya nih. Ya, ini supportnya. Yang di mana 19,77 ini supportnya. Karena di sini juga ada yang disebut sebagai demand. Nah, ya itu di daily-nya ya. Jadi kita expect $20 itu harusnya dia mantul. Bisa mantul sampai ke area sini kira-kira. Ini ada supportnya ya yang menjadi resisten di sini. Ya, itu sekitar 22,6. Jadi kalau kalian mau trading, kalian mau long, itu ambil di 20, jual di 22,6. Ya, karena ada resistannya di sini. Itu. Dan ya karena di sini juga kita bisa lihat kan, di sini tuh ada ICNH kan, inverted cup and handle. Yang ini neckline-nya gitu. Terus apakah sudah tercapai target dari ICNH-nya? Kita bakal lihat di sini. Nah, kalau ngomongin tercapainya ya mungkin di area $19, 19, 18, 19 atau 2, ya $19 lah. Nih kalian bisa lihat kan. Kebetulan belum tercapai kan. Belum tercapai. Jadi kalau kita lihat dari demand ya tercapainya di 19,77. Sorry, ini di 18,8. Ya, 18,8. Nah, kalau kalian mau bersabar menunggu dan dapat syukur, nggak dapat syukur nggak apa-apa, ya ini ranging yang 18,8 ini bisa antri beli 18,8. Mungkin aja dia nge-wick boom terus naik ke atas kayak ekor di sini nih. Ya, jadi itu untuk Solana daily-nya. I think untuk 4 jam, 1 jamnya belum menarik banget untuk Solana ya. Tuh, belum ada yang menarik untuk Solana. Ya, itu paling Ci Nat. Oke, dan kita coba lihat-lihat sedikit ya. Kita berkeliling-keliling sedikit kripto-kripto lainnya. Kalau kalian ada yang mau request, silahkan di kolom komentar. Sorry. Kita coba cek time frame kecilnya ya. Nah, LPT ini guys, LPT ini potensi turun nih guys. Kenapa begitu? Bentar ya.
Nah, LPT ini potensi turun. Kenapa potensi turun? Karena di sini dia udah jebol. Ini jebol. Nah, yang aku expect adalah candle hijau ini nggak closing di atas 7,018 atau 7 lah. Ya, $7. Jadi kita harus perhatikan ini. Kalau dia closing di bawah 7,018, artinya target terdekat dia itu adalah di 6,8. Ya, 6,8. Ya. Jadi aku pribadi sebenarnya di sini udah mengatakan ini jebol. Dan kalian bisa lihat sini, ini ada double top kecil atau ICNH kecil di 15 menit tentunya. Tuh ya, di sini ya. Plek plek. Nah, dan ini kepantul di EMA 21-nya persis. So, kalau kalian mau short di LPT dari area sekarang itu cukup oke juga ya. Jadi kita bisa melakukannya dari sini. Terdekatnya kita TP di sini di sekitar 6,8. Dan risk and rewardnya cukup menarik kalau aku bilang ya. Karena ini 1/5, sorry, 1/2. Nah, begini. Oke. Yap, that's it. Ini boleh lah main kecil. Oke, ini aku coba share ya. Ini tinggal tunggu berapa jam lagi dia closing. 9 menit, 10 menit lagi dia closing. Ya, 10 menit lagi closing. Oke lah. LPT short. Wah, Tomonya udah ini guys. Ngacir nih. Hmm. Gue udah bilang kalian sabar, sabar, sabar dengan Tomo. Dan risknya ambil gedean kan. Gue bilang. Dan mungkin sebenarnya mungkin kalian nggak tahu kalau sebenarnya gue tuh juga trading, gue tuh juga long, gue tuh juga short. Mungkin maksudnya beberapa nggak tahu ini. Bentar. Tuh. Jadi so far udah mau apa namanya? Udah mau 100% juga kali 25. Udah 91% malah. Bentar ya. Tuh. Jadi ya ini lagi terbang dan dari kemarin gue bilang sabar Tomo karena bagus banget guys patternnya guys. Pattern Tomo tuh bagus banget dari kemarin. Apalagi kalau dia bisa tembus 1,081 ini bakal on the way ke 1,114. Itu. Kalian ada yang mau request lagi? Ini run coba kita lihat. Run, run juga oke sih. Selama dia bisa bertahan di area ini. Tuh. Ini yang mirip-mirip dengan Solana, guys. Dan di sini dia potensi mantul ya kalau dia bisa bertahan di atas garis kuning ini. Itu. Apalagi dia naik ke atas EMA 21 ini kan. Tomo AP. Nah, ini AP lagi jelek, maksudnya nggak bisa kita tradingin. Oh ya, buat Cardano tadi ini tradingan kita yang bagian ini cut loss ya untuk yang bagian nggak cut loss juga sih sebenarnya kalau entry di sini. Jadi kemarin kan ini di 2,68 yang dari yang sebelumnya ya. Nah, cuman kalau masih megang ya dan kalian pakai stop loss di sini doang nggak dinaikin ini cut loss sekitar 1,4%. Tetapi pertanyaannya apakah masih bagus dipegang atau enggak? Nah, tadi aku sempat share. So far masih bagus dipegang. Kenapa? Kita bakal lihat ya. Nah, di sini aku bakal kasih lihat di at least ini masih ada prospek nggak kalau buat ke depannya. Nah, nanti ya kok kita coba lihat lagi juga ya. Kalau nggak bagus kita pindahin aja kok. Kalau patternnya sekarang lagi nggak bagus ya. Tapi kalau lu bilang area sekarang lu mau ambil itu menarik kok. Karena dia masih jalan, masih ini juga. Cuman istilahnya sekarang tuh lagi banyak banget yang lebih menarik lah kalau istilahnya gitu.
Tadi gue kasih pattern kasih ke ko ini gimana ya? Wait, weekly? Bukan kan? Bukan weekly kan? Oh ya weekly. Tadi aku kasih weekly deh kayaknya. Betul kah? Nah, tadi aku kirim ke grup itu apa tuh? Oh, 4 jam. 4 jam. Nah, 4 jam ya. Kita lihat 4 jam ini. So far, ini menjadi em, oke. Nah, ini menjadi supportnya lah sekarang. Symmetrical triangle kan ini. Oke. 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 Nah, jadi ini symmetrical triangle. Jadi cukup menarik juga kalau ambil dari sekarang ya. Masih oke untuk Cardano. Jadi ini potensi mantul lagi ke atas ini. Begitu. Karena sekarang lagi berada di support dari symmetrical triangle. Dan yang menariknya adalah Cardano tuh lagi banyak sentimen-sentimen news yang digoreng banget. Kalau kalian sadar dari kemarin kan di grup Telegram sama di grup premium itu kan muncul terus kan Cardano, Cardano, Cardano. Bahkan di ya kalau kita lihat di sini pun mana ya di database aku news kalau aku cari Cardano ya, kita coba cari Cardano newsnya title contents ada. Tuh, ini ada 4 news tentang Cardano. Tuh, ada 10 news tentang Cardano dalam waktu berapa ini? Dalam waktu dari tanggal 22 sampai 21 dari tanggal 19 ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 27 ini Cardano tuh lagi digoreng-goreng guys newsnya guys. Makanya gue bilang ini lagi menarik ya. Ini lagi menarik untuk si Cardano. Jadi aku berharap Cardano bisa breakout dari symmetrical triangle ini on the way ke 0,27 ya 0,27 and then di area sini. Nah, gitu. I think dia bakal mentok di sini deh, mentok di sini. Karena garis kuning ini kan resisten dari downtrendnya di 28, 0,28 gitu. Dari tadi aku coret-coret, aku kirim ya guys. Ke grup ada Outlook 4 hours. Kirimin ke grup biar kalian bisa lihat. Terus tadi Tomo 1 jam. Oke, ini Tomo Outlook 1 hour. Oke, terus tadi apa lagi ya? LPT ya. LPT udah BTC-nya nggak usah lah ya. Oke, ini dia sempat naik lagi ya. Naik dulu 3 menit terakhir. Sekalian kita lihat aja nih, dia closing di atas atau enggak di 3 menit terakhir. Terus untuk PP itu kemarin bearish banget sih guys. Karena katanya itu orang belakangnya itu ada buang barang, ada stall, ada mencuri barang. Ngambil, jadi katanya staff yang lamanya dia dulu itu mencuri token PP-nya habis itu dijual. Hmm, Sui, Run, ya ini Run masih potensi naik. Cardano tadi udah, XRP. Oh ya, tadi Alice ya kok, sorry. Wah, Alice-nya udah turun banget ya. Tapi yang menarik ya, kalau mau ambil Alice nih ya, ini dia lagi bikin, tuh, ini lagi berada di support trendline-nya dia. Terus ini resisten. Oke.
Jadi ini resisten, ini support, ini support. Oke. Aku pasang ini, sini resisten, sini. Oke. Nah, aku expect ya. Ini bertahan di atas ini terus mantul di sini. Itu rangingnya bisa sampai 4% kurang lebih. Terus kalau dia jebol dari trend line tertahan di sini nih. Itu 5%. Itu. So far dia itu dia cuma mantul-mantul doang guys. So far dia mantul-mantul doang dari dari support ini ke sini. 10%. 0,72 sampai 0,79. Begitu. Tapi Alice ini kalau kalian istilahnya kita ngomongin ya, kalau eh ada dua pilihan guys. Kalau kalian mau ambil Alice lebih banyak dan buat spot, itu either dia breakout 0,8, 0,79 ini kan, 0,8 satu breakout ke sana, maka dia udah bullish tuh. Maksudnya udah naik main di atas lagi tuh. Targetnya sampai 0,85 di sini. Terus targetnya di 0,99. Nah, terus kalau atau kalian ngambilnya di 0,72 di sini. Kalau kalian dapat kesempatan 0,72 bisa beli. Jadi ini cukup menarik sih sebenarnya for Alice. Fokus dulu. Nah, dan kira-kira dia Alice itu bakal keluar dari downtrendnya itu kalau dia bisa tembus $1. Kalau dia bisa tembus $1, dia udah uptrend lagi dia. On the way ke 0,2. Kalau kalian beli sekarang $1,4 udah jadi 100%. Wait. Kita cek GRT breakdown ACH udah kurang bagus. Matic juga tidak kelihatan bagus. Doge ya. Oh ya, mungkin kalau buat info soal economic calendar ya, kalau info soal economic calendar di September itu tanggal 20 ada interest rate lagi kan, FOMC meeting lagi. Satu lagi kok apa kok, tulis aja mau koin apa. Dulu. Wah, udah nge-lag. Gue kalau buka economic calendar ini pasti nge-lag. US. Oke, apply. Bentar ya. Oke, ini kita ambil tanggalnya September. Satu. Pokoknya ini tanggal ini guys, tanggal 1 sampai tanggal 20-an kalau nggak salah untuk FOMC meeting. Nah, dia. Core PPI 13. Terus FOMC meetingnya mana dia? Tuh, hilang. Kemarin ada. Bulan lalu ada. Mungkin dia biasanya kemarin 20 ada. Oh, ini sampai 19 doang. Tuh, Core PPI jadi nge-lag laptopnya komputer. Hmm, Bentar ya guys. Nge-lag. Aku mesti closing dulu. Oke, udah better. Buka closing.com apa investing lambat banget. Diam. Oke, FTM
Ini aku bakal clear dulu, kita bakal gambar ulang. Ini resisten, kita kasih ini sebagai support trend line. Oke. Nah, kita ambil 4 jam coba. Oke, nah 4 jamnya lebih enak dilihat. Oke. Nah, kalau ya balik lagi ya. Pattern-pattern sekarang itu kripto-kripto sekarang kebanyakan posisinya lagi di support trend line-nya dia. Jadi mau ambil di area sekarang tuh cukup menarik ya. Ini salah satunya di FTM ya. Kita bisa lihat kan di sini ada support-supportnya kan. So, ya ekspektasinya kenaikannya paling tinggi di 0,21. Terus dan ini ada resisten trend line-nya dia ya. Intinya kalau dia udah breakout 0,2, nah di sini dah. Ini. Oke, 0,2034 ini kalau dia bisa breakout ini, dia udah bullish lagi, guys. Dia udah bullish lagi. Maksudnya bullish dalam time frame ke atas ini. Nah, ini kan sekitar 5% kan. Kalau mau ambil spot atau buy, ini juga cukup menarik kok area sekarang. Area-area ini. Ini kan naiknya baru 0,4% kan. Itu. Ini oke kok. Kalau lihat ini indikator. Nah, ini indikatorku juga yang crypto trading yang ininya. Ini dia hijau berarti buying pressure-nya lagi gede, guys, untuk FTM. Jadi maksudnya dominasinya jadi lagi buying. Nah, ini kalau once sell indikator berubah jadi buy, ini makin positif, dia bisa naik ke atas. Fokusnya naik ke atas. Ini kan dia tinggal tipis kan. Tuh. So far FTM area sekarang juga cukup menarik untuk di Serok. Kalau mau jual di trading 0,21 bisa dijual sekitar 5,7% dari area sekarang. LPT. Ini LPT gue sengaja tadi taruh di atas garis EMA. Nih. Kayaknya dia bakal touch ke area EMA 21-nya dulu deh. Nih. Jadi kalau mau kalian megang ini short, dinaikin lagi aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena EMA 21 ini menjadi supportnya dia, jadi resistennya dia. Tuh kalian lihat nggak? Sini kena mantul, sini kena mantul, sini mantul, sini mantul, sini mantul. Gitu. Jadi ini menarik, masih menarik ya, masih menarik selama dia masih bermain di EMA 21 untuk LPT. Sandbox. Sandbox. Ini sempat kita cut loss ya tadi kemarin ya. Terus aku coba clear semua deh. Oke. Ini kita coba 4 jam. 4 jam and then aku taruh ini support. Ini ini. Oke. Jadi sandbox itu ya ini supportnya. Kalau buat trading ya tunggu aku lihat ini range-nya berapa. 3%. Dia bakal lebih menarik kalau dia breakout dari ini sih. Breakout dari garis kuning ini resisten. Itu. Itu baru sangat-sangat menarik. Ini aku clear. Oke. Dan kalau misalnya dia itu breakout, target dia itu ya 0,35 pertama. 0,35 pertama, kedua itu 0,37, 0,38. Oke. Jadi ini untuk sandbox. So far sih ini udah di bagian bawahnya sih guys. Jadi ini enak kok kalau mau diambil.
Ya, kalau mau spot ini menarik. Apalagi kalau mau trading juga silakan. Tinggal kalau spot ya. Ini spot kan paling kita ambil di sini aja. 4%. Di sini target TP. And then entry 30. Terus aku taruh sini untuk TP yang kalau kalian mau TP duluan juga untuk spot apa? Long. Oke. This one sandbox by spot 4 hours. Oke. That's it sandbox guys sama FTM tadi ya. FTM kayaknya aku nggak ada trading plan dulu deh kalau untuk FTM tadi. Ya, nggak terlalu menarik lah kalau spot untuk trading plan. Terus ya, aku fokusnya masih Tomo ya, karena kemarin aku juga udah ingetin ke teman-teman bahwa Tomo boleh full race dari ini. Jadi kalau kalian kemarin sih udah 2%, berarti kalian boleh 3% kan. Jadi aku fokusnya masih di Tomo juga. Makasih Kejo, sama aku Ken. I think udah itu aja teman-teman. Kalau ada mau request lagi silakan di grup, boleh ya request aja di grup. Nanti aku bakal kirimin outlooknya atau trading plan kalau bisa kita tradingin. And then thank you for untuk hari ini. Next week kita bakal meeting lagi ya, market update mandi. Thank you semua. Selamat selamat malam. Gimana cara matiinnya? Thank you ya.